Hai everyone, welcome to La Baik Bongcah. Sunjae yang tampan adalah idol yang digemari banyak fans. Salah satunya seorang gadis lumpuh bernama Imsol. Dalam sebuah acara radio, ketika Imsol sedang frustasi karena baru saja divonis lumpuh, Sunjae berkata terima kasih kepadanya karena tetap hidup dan memintanya untuk berjuang demi orang-orang yang mencintainya. Kata-kata itu membuat Imsol tersentuh. Belasan tahun berlalu, grup Eclipse yang menggawangi Sunjae melakukan konser dan Imsol dengan bangga hadir memakai kursi rodanya. Dia bahkan punya merchandise jam tangan Sunjae yang dia beli secara online. Sunjae keluar dan tidak sengaja melihat Imsol yang tertimpa nasib buruk secara beruntun. Ponselnya terjatuh dan pecah, lalu kursi rodanya sempat macet. Di tengah-tengah hujan salju, dia hampir menangis ketika Sunjae tiba-tiba turun dari mobil dan mendekatinya. Imsol tergagap bahkan gak bisa bicara. Dia akhirnya menangis. Sunjae melindunginya dengan payung dan memberinya penghangat di tangannya. Sunjae menawari mengantar Imsol tapi gagal karena temannya keburu menjemputnya. Sunjae berada di kamar hotelnya dan terlihat sekumpulan pil tergeletak di mana-mana. Dia berdiam sendiri di balkon dengan pandangan yang kosong. Beberapa saat kemudian dia melompat dari balkon kamarnya ke kolam renang di bawahnya. Dalam waktu yang sangat singkat, berita tentang dugaan bunuh diri Sunjae menjadi hits di internet. Dan Imsol sangat patah hati waktu melihat video tim medis mencoba menyelamatkan Sunjae di pinggir kolam renang. Sunjae dibawa ke rumah sakit Universitas Hanguk. Imsol segera keluar membawa jam tangannya Sunjae. Kondisi rumah sakit sangat darurat. Sunjae dibawa turun dari ambulans dan segera didorong ke unit gawat darurat. Tim medis berusaha menyelamatkan Sunjae dengan melakukan CPR beberapa kali, namun sepertinya usaha mereka tidak berhasil karena denyut jantungnya Sunjae tidak kembali sama sekali. Di sisi lain, Imsol tertabrak sepeda dan menjatuhkan arloji Sunjae ke sungai. Dia merangkak mengambil arloji itu dan secara bersamaan Sunjae dinyatakan meninggal dunia pada 1 Januari 2023. Menurut laporan, Sunjae meninggal karena berjuang melawan depresi. Imsol sangat patah hati dan tidak percaya karena Sunjae telah pergi. Dia menyesal kenapa Sunjae tidak bisa hidup lebih dari ini. Lalu ada hal aneh yang terjadi pada arloji itu. Ada cahaya singkat dan arloji tersebut berputar kembali ke masa lalu. Drama ini seru banget loh, naikin mood banget. Aku nonton ada atau nggak ada signalnya karena emang seru banget. Aku tetap ongoing aja gitu. Oke lah, ini spoiler tipis walaupun sebenarnya udah bisa nebak sih. Sunjae itu kan dihabisi nyawanya sama supir taksi psikopat. Sunjae baju putih nih bikin trauma banget. Nah, sehabis teleponan ada yang pencet bel. Terus adegan loncat ke sebuah kedai di mana ada Risol di situ yang lagi makan sama kayak penguntit gitu deh. Trauma 2 kali kayaknya waktu itu Risol melihat breaking news yang berisi soal aktor Yoo Sunjae ditikam seseorang dan kritis. Muka psikopat itu juga dikasih lihat dan kayak mirip banget sama yang nabrak Risol di masa lalu. Risol lagi-lagi harus merasakan kepergian Sunjae untuk kedua kalinya. Kalau yang pertama dia sebagai fans, kali ini lebih nyesek karena dia sebagai pacarnya. Dan mereka ini baru aja melakukan kissing setelah 15 tahun terpendam, guys. Di kematian pertama kan Sunjae langsung dinyatakan meninggal, tapi di sini dia dioperasi dulu. Nah, apakah Sunjae bakalan meninggal lagi atau ada adegan koma? Bisakah Risol time travel buat ketiga kalinya sedangkan jam tangannya Sunjae itu udah nggak ada di dia? Yaudah deh, semoga hari kalian selalu Senin dan sampai jumpa minggu besok. Adegan dibuka sama berita soal insiden Sunjae diserang pelaku nggak dikenal di sebuah hotel. Polisi lagi mengejar pelaku yang kabur dari TKP. Lokasi kejadian di Hotel Bintang 5 yang nggak sembarang orang bisa masuk. Pelaku mengambil kunci utama dari staf hotel dan masuk ke kamarnya Sunjae. Polisi menemukan sapu tangan yang berisi obat bius dan tanda-tanda perlawanan antara pelaku dan korban. Dari DNA yang ditinggalin pelaku, dia pernah dipenjara atas pembunuhan tahun 2009 dan dibebaskan beberapa hari lalu. Risol masih syok kenapa si pelaku menyakiti Sunjae. Risol ke rumah sakit tapi mundur lagi waktu melihat bapaknya Sunjae menunggu anaknya operasi. Risol mutusin nyari arloji ke apartemen Sunjae tapi nggak dapet. In Hyuk datang terus bilang arloji itu hilang sejak SMA dan Sunjae diserang gara-gara Risol. Risol nyari tahu kasus dia diculik dan inilah pernyataan dari Sunjae. Dari awal Sunjae nemuin tas dan buku yang bertuliskan
bertuliskan nama Risol. Dia langsung menelepon bantuan. Sunji menelepon Risol dan suara deringnya ada di gedung yang setengah jadi. Di lorong yang gelap, Sunji melihat Risol yang mau kabur, tapi pas dideketin Risol keburu pingsan. Sunji mengejar si pelaku. Mereka pun terlibat perkelahian. Si pelaku sempat mendorong Sunji sampai menabrak kaca dan bikin kepalanya cedera. Pas Sunji dicekik, dia mengambil apapun di sekitarnya dan mukul si pelaku. Gak lama kemudian kedengaran suara sirene polisi, tapi si pelaku kelihatan udah dendam banget sama Sunji. Sesudah Risol baca pernyataan dari Sunji, dia menyimpulkan berarti Sunji mati gara-gara dia dan dia sangat sedih. Sunji sekarang masih kritis di ruangan ICU dengan ventilator yang bagus. Bapaknya kelihatan lelah dan sedih banget. Syukurlah Sunji masih hidup walaupun koma, jadi masih ada harapan dia bangun. Sebelumnya setelah 2 kali Risol bolak-balik ke masa lalu, nah hasilnya sedikit mengubah masa depan. Sunji nggak langsung mati kayak di episode pertama. Risol nyari arloji Sunji di kamarnya, tapi nggak disangka malah neneknya yang pakai arloji tersebut. Risol sangat lega, jadi dia punya 1 kali kesempatan lagi buat ke masa lalu. Risol yang masih sangat sedih menjenguk Sunji, tapi cuman bisa dilihat dari luar kaca ICU. Dia minta maaf dan ngerasa bersalah. Kemalangan yang terjadi sama Sunji semua gara-gara dia. Sekarang dia janji bakalan mengubah semua itu. Ketika jam 12 malam tiba, Risol menekan arloji Sunji dan dia tersedot ke masa kuliah atau 2 bulan sebelum insiden penculikan. 일어나야 하지 않을까? Apa kalian masih waras waktu nonton drama ini? Aku sekarang mau review aja gimana cara kematiannya Sunji yang malah dikolaborasi. Oh iya, fakta yang bikin sedih adalah arlojinya Sunji itu bisa hidup dan menjadi mesin waktu ketika dia dinyatakan meninggal. Itulah kenapa hanya Risol yang bisa time travel, karena emang Sunji-nya udah nggak ada di dunia. Di timeline pertama, Sunji meninggal karena jatuh dari balkon apartemen. Belum jelas detail kematiannya, tapi sebelum itu ada yang mencet bel. Terus ada teori yang bilang Sunji itu dibius sama supir taksi sebelum diceburin ke kolam. Nah, di timeline yang kedua, Sunji tetap dinyatakan meninggal begitu Risol balik ke tahun 2023. Di timeline yang ketiga, Sunji ditikam supir taksi di tempat yang sama. Kalian perhatikan, awalnya supir itu mau membius Sunji, tapi ketika dia membuka pintu, langsung ditahan sama Sunji ya kan. Gantinya dia menikam Sunji sampai sekarat dan Sunji itu koma. Di sini kan Sunji belum meninggal dunia, tapi arlojinya tetap hidup sehingga Risol bisa time travel untuk yang terakhir kalinya. Sayangnya perjalanan Risol bukan menyelamatkan Sunji, tapi malah mempercepat kematiannya di usia 20 tahun. Sunji ditikam lagi di atas tebing oleh si supir taksi. Kali ini adalah kolaborasi dari kematian Sunji sebelumnya, yang ditikam plus dijatuhkan ke air, jadi double kill. Gila nggak tuh? Seperti yang aku bilang di awal, arloji itu bisa menyala dan jadi mesin waktu begitu Sunji-nya udah meninggal dunia, dan kita lihat arloji itu di dalam laut hidup. Berarti di situ Sunji-nya udah nggak ada, guys. Risol yang melihat arloji Sunji itu hidup ketika dia dibawa ke atas, berpikir dia punya kesempatan lagi untuk menyelamatkan Sunji. Risol pun menekan arloji itu dan balik ke masa era payung kuning, di mana Sunji lagi balikin paket yang nyasar. Nah, di sini kan seharusnya Sunji itu ketemu Risol, tapi Risol menghapus pertemuan pertama mereka dan dia enggak mayungin Sunji. Jadi mereka itu enggak kenal satu sama lain. Di masa depan, Sunji masih hidup dengan jiwa yang enggak mengenal Risol, sedangkan Risol hidup dengan mencintai Sunji selama 15 tahun lamanya. Seperti yang dulu hanya Sunji lah yang mencintai Risol selama 15 tahun, jadi gantian gitu. Sunji mengakui perasaannya kepada Sol. Sol menjawab bahwa dia sangat mencintai orang lain dan minta Sunji untuk menjaga jarak. Sunji terluka tetapi berjanji untuk menghormati keputusan Sol. Sol secara resmi mengucapkan selamat tinggal kepada Sunji dan pergi. Dalam perjalanan keluar, Sunji mengambil jam tangan Sol dan memutarnya. Tiba-tiba perlahan-lahan mulai mengalami kilas balik kenangan yang berbeda. Di tempat lain, Taesong berhasil melacak supir taksi. Si supir memutuskan kabur dan menginjak
menginjak gas yang menyebabkan kejar-kejaran mobil dengan Taesong. Sementara itu kilasan ingatan mulai menjadi intens dan Sunji mengalami sakit kepala yang hebat, menyebabkan dia mengalami sakit di dadanya juga. Sunji melihat anak sekolah memakai payung kuning di seberang jalan. Anak itu secara ajaib berubah menjadi wajah Sol. Sunji dengan sadar melangkah ke seberang jalan dengan lalu lintas yang masih padat. Namun di tengah jalan dia memegangi kepalanya yang semakin sakit sehingga langkah Sunji terhenti. Sedangkan mobilnya Taesong dan si supir masih kejar-kejaran. Si supir taksi melihat Sunji menghalangi jalannya dan memintanya menyingkir. Namun Sunji tidak bergerak sama sekali karena sakit di kepalanya. Taesong yang tidak sengaja melihat Sunji berdiri di depan, dia sangat terkejut dan langsung menambah kecepatan mobilnya supaya Sunji tidak tertabrak mobil taksi. Syukurlah Taesong menggunakan mobilnya untuk menabrak si supir taksi dari samping dan mencegah kecelakaan itu. Sunji pun selamat dari tabrakan, tapi dia langsung syok dan terjatuh di jalan. Sunji melihat salju turun begitu kilasan ingatan membebani kepalanya, dari mulai timeline yang pertama sampai timeline yang terakhir, dari ingatan payung kuning hingga dirinya jatuh dari tebing. Dia mulai menangis setiap ingat kenangannya bersama Sol terlintas di depan matanya. Sunji tahu bahwa dia adalah pria yang dicintai oleh Sol. Meski menyakitkan caranya ketika Sunji mendapatkan kembali ingatannya, tapi itu adalah hal yang paling berharga dalam hidupnya. Sunji berakhir pingsan di tengah hujan salju dengan air mata mengalir di pipinya. 선재야. 소라, 사랑해.